tersebut tersedak atau tidak. Jika pasien sudah memvalidasi dirinya tersedak, maka tawarkan pertolongan. Langkah pertama yaitu berdiri di belakang korban, letakkan satu tungkai di antara kedua tungkai korban dan lingkarkan lengan pada dada di bawah ketiak korban. Buat kepalan tangan. Letakkan sisi ibu jari kepalan tangan ke pertengahan tulang dada korban dan minta korban untuk membungkuk. Genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain dan berikan hentakan ke belakang. Lakukan selama 5 siklus. Setelah 5 siklus, tanyakan apakah benda asingnya sudah keluar. Jika benda asing belum keluar, maka terlanjutkan tindakan dan lakukan hingga pasien tidak sadar atau benda asing keluar. Jika ibu sudah tidak sadar, maka baringkan pasien dan segera telepon 119 untuk mendapatkan pertolongan dengan menyebutkan jumlah korban, keadaan korban, dan lokasi. Sambil menunggu bantuan datang, maka lakukan RGP pada pasien. Sebelum melakukan RGP, cek terlebih dahulu nadi karotis dan pernafasan pasien. Karena nadi pasien tidak teraba, maka segera lakukan RGP sebanyak 5 siklus. Setelah dilakukan tindakan RGP selama 5 siklus, cek kembali nadi karotis pasien. Jika sudah kembali, posisikan pasien ke dalam keadaan recovery. Langkah pertama yaitu memvalidasi pasien tersedak atau tidak. Jika pasien sudah mengiyakan, maka tawarkan pertolongan. Langkah pertama yaitu berdiri di belakang korban dan letakkan satu tungkai di antara kedua tungkai korban. Lingkarkan lengan perawat pada perut korban dan cari pusar. Dengan satu tangan, letakkan 2 jari di atas pusar. Tangan yang lain mengepal dan letakkan sisi ibu jari kepalan tangan ke perut di atas 2 jari tersebut. Angkat kedua jari dan pertahankan kepalan pada perut. Minta korban untuk membungkuk dan genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain, lalu berikan hentakan ke dalam ke atas. Ya, suatu rangkaian, tanyakan apakah benda asing tersebut sudah keluar. Jika belum, lakukan selama 5 siklus atau sampai korban tidak sadar. Jika pasien sudah tidak sadar, maka baringkan pasien dan lakukan tindakan RGP. Setelah itu, telepon 119 untuk segera mendapatkan bantuan dengan menyebutkan jumlah pasien, keadaan pasien, dan lokasi. Setelah menelpon bantuan, langkah selanjutnya yaitu cek nadi karotis pasien dan pernafasan pasien. Jika pernafasan pasien sudah terasa tapi nadi karotis tidak teraba, maka lakukan tindakan RGP. Tindakan RGP dilakukan selama 5 siklus dan cek kembali nadi karotis pasien setelah di RGP. Jika sudah melakukan tindakan RGP, maka yaitu evaluasi nadi kembali. Jika nadi sudah teraba, maka segera posisikan pasien ke dalam keadaan recovery, yaitu miring kiri. Back blow dan tes tas pada bayi dengan sumbatan benda asing. Yang pertama yaitu kita melakukan evaluasi kesadaran dengan menepuk bahu secara lembut. Kemudian evaluasi tanda-tanda obstruksi, jalan nafas, tersedak, distres nafas, stridor, wheezing, merintih. Kemudian letakkan kepala dan tubuh bayi di antara kedua lengan perawat menggunakan manuver sandwich. Tundukkan kepala bayi dan letakkan lengan perawat pada paha. Jaga agar kepala bayi lebih rendah dari badannya. Lakukan 5 black blow dengan kuat menggunakan tumit telapak tangan di antara 2 tulang belikat. Kemudian tahan kepala dan badan bayi di antara kedua lengan perawat dengan menggunakan manuver sandwich setelah melakukan 5 black blow. Kemudian putar bayi sampai terlentang, istirahatkan di atas paha perawat. Jaga agar kepala bayi lebih rendah dari badannya.
Kemudian berikan 5 chest thrust pada separuh bawah sternum atau tulang dada sambil menghitung keras 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu evaluasi, periksa bila mana benda asing keluar setiap selesai satu rangkaian 5 black blow dan chest thrust, dan keluarkan dengan jari kelingking perawat bila benda asing terlihat di dalam mulut. Bila benda belum keluar, maka ulang lagi tindakan tersebut. Setelah itu, kita memposisikan bayi pada posisi recovery bila tidak ada kontraindikasi. Kemudian, kaji tingkat kesadaran bayi, evaluasi tanda-tanda pernafasan pada bayi.